Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate Kelotok. Saat teduh dari kelompok tokoh kesetiaan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11. Hari ini kita akan belajar bagaimana orang kafir tapi tidak binasa. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 30 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. 40 tahun sudah bangsa Israel dalam perjalanan meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Di samping menyeberangi sungai Yordan yang deras arusnya, mereka mesti melewati kota Yeriko dengan tembok kotanya yang sangat kokoh dan kuat untuk bisa memasuki tanah Kanaan. Untuk itu, Yosua mengutus 2 pengintainya untuk mengamat-amati keadaan Yeriko sebelum menghancur luluhkan kota tersebut. Sebenarnya, pengintaian mereka gagal total jika tidak ada seorang perempuan sundal yang menyelamatkan mereka dari kejaran raja kota Yeriko. Kawan sehati dalam Tuhan, kekokohan tembok Yeriko itu bisa roboh. Pasukan dan masyarakat di dalam kota itu dikalahkan dengan cara yang begitu unik, yang tidak biasa dan hampir-hampir gila, tidak masuk akal. Mengapa? Tembok yang menjulang kokoh kuat itu hanya dikelilingi setiap hari sekali oleh 7 imam dengan membunyikan sangkakala, meniup sangkakala, kemudian tabut perjanjian beserta pasukan bersenjata berkeliling sekali dan tidak melakukan apa-apa. Mereka diam 1000 bahasa, berjalan mengelilingi kota itu selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi kota itu dengan sorak-sorai. Maka robohlah tembok kota dan orang-orang Israel memasuki kota dan mengalahkan mereka. Saya membayangkan pada hari pertama ketika orang-orang Yeriko melihat orang-orang Israel dengan membunyikan sangkakala berkeliling tapi tidak melakukan apa-apa dan hanya diam saja. Mungkin orang Yeriko melihat dan dia lihat, ada orang Yahudi. Tapi tidak melakukan apa-apa. Kemudian hari kedua melihat, tapi juga tidak melakukan apa-apa. Hari ketiga juga melihat, hari keempat juga melihat, hari kelima juga melihat. Hanya keliling diam dan hanya membunyikan sangkakala. Mungkin orang-orang Yeriko berpikir, aduh ini orang-orang Israel sudah stres, sudah gila, sudah tidak tahu apa yang dilakukan sehingga hanya keliling dan membunyikan sangkakala dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Maka pada hari ke-7 ketika mereka melakukan hal yang sama juga tidak ada persiapan apa-apa. Tapi ketika keliling hari ke-7, orang-orang Israel berkeliling dengan bersorak-sorai, dengan membunyikan sangkakala yang begitu luar biasa dan mujizat terjadi, tembok roboh. Kemudian orang-orang Israel memasuki kota itu dan mengalahkan Yeriko. Hancur luluh kota itu. Semua masyarakat di kota itu dihabisi. Hanya satu yang selamat. Tidak hancur oleh reruntuhan, tidak binasa oleh keganasan pedang Israel.
dia adalah perempuan Sunda. Dia adalah orang kafir. Dia yang bernama Rahab. Bahkan akhirnya namanya tercatat di dalam garis keturunan Mesias. Rahab memang orang berdosa. Dia orang Yeriko yang sering disebut sebagai orang kafir oleh orang-orang Yahudi kala itu. Tetapi saat mendengar tentang Allah Israel yang berkarya hebat atas Mesir demi penyelamatan Israel itu, maka ketika mendengar Allah Israel yang hebat yang menyelamatkan Israel itu, dia memilih berpihak kepada Israel daripada Yeriko. Dia memilih beriman kepada Allah Israel sehingga dia selamat, sejahtera, sentosa, bahkan namanya abadi dikenang sepanjang masa. Kawan sehati dalam Tuhan, penerima surat Ibrani memang menghadapi kesulitan yang hebat karena mereka Kristen. Tantangan dan hinaan pasti menjadi makanan mereka sehari-hari. Tetapi kalau mereka setia dan berpihak kepada Allah Israel terus, Sang Pembebas itu, maka Yesus Kristus Sang Penebus dosa itu pasti akan menolong dan menyelamatkan mereka. Mereka pasti diselamatkan dari kebinasaan dan kenistaan seperti Rahab, perempuan sundal itu. Allah di dalam Yesus memberi keselamatan, pemeliharaan yang sempurna, sehingga kita aman, sentosa di dalam Dia. Percayakan hidupmu kepada Allah Israel yang sudah membebaskan Israel dari Mesir, yang sudah membebaskan Rahab dari reruntuhan Yeriko. Dia akan membebaskan kamu dari segala dosa dan kutukannya. Bahkan dia akan membebaskan kamu dari segala kesulitan hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami bisa pelajari dari kisah Rahab. Sekalipun dia orang kafir dalam perspektif orang Yahudi, dia orang Yeriko, tetapi akhirnya dia diselamatkan, bahkan dia luar biasa, namanya tertulis di dalam sejarah, di dalam silsilah Mesias itu sendiri. Oleh karena dia beriman kepada Allah Israel, dia berpihak kepada Allah Israel, Sang Penyelamat. Biarkan kami untuk terus ada di dalam Yesus, Allah yang menyelamatkan. Sehingga kami pun mendapat berkat-berkat keselamatan, berkat-berkat pemeliharaan, berkat-berkat kehidupan yang bernilai abadi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.